sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Baik, yang selanjutnya adalah materi tentang epistemologi. Dapat diartikan bahwa epistemologi adalah pikiran atau teori tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang membahas masalah. Apakah pengetahuan itu? Dari mana asalnya? Apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari mana pengetahuan itu yang benarnya? Epistemologi atau teori ilmu pengetahuan membahas secara mendalam mengenai 3 masalah, yaitu sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, metode ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmu pengetahuan. Yang pertama, sumber ilmu pengetahuan. Aliran empirisme menganggap bahwa sumber pengetahuan yang utama adalah pengalaman indrawi manusia. Yang kedua, aliran rasionalisme memberi tekanan pada akal atau reason sebagai sumber pengetahuan. Yang ketiga, ilmu wahyu. Intuisi yaitu ilmu yang bersumber dari Tuhan, seperti ilmu ketauhidan, keimanan, kewahyuan, ilmu fikih, ilmu usuluddin, dan sebagainya. Yang kedua ada metode ilmu pengetahuan. Metode deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang abstrak kepada yang konkret, atau dari pernyataan yang bersifat umum, pernyataan yang bersifat khusus melalui mekanisme serangkaian pernyataan yang disebut silogisme. Silogisme terdiri atas 3 pertanyaan yang disebut 1. Premis mayor atau dasar pikiran utama, yang kedua premis minor atau dasar pikiran kedua, yang ketiga kesimpulan. Selanjutnya ada metode induktif, dimulai dari bukti-bukti yang khusus dan atas dasar bukti-bukti yang khusus itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Sesuai dengan acara kerjanya, maka pengetahuan ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Objektif, artinya bebas dari penilaian yang bersifat subjektif dan kebenaran evidence atau didukung oleh bukti-bukti. Yang kedua, rasional, artinya sesuai dengan logika atau aturan penalaran. 3. Sistematis, artinya dilakukan dan disusun secara teratur dan sesuai dengan teori-teori. 4. Generalisasi, artinya pengetahuan itu dapat diterapkan pada fenomena lain bukan hanya pada objek tertentu saja. Selanjutnya ada kebenaran ilmu pengetahuan tersebut. Teori korespondensi atau teori persesuaian. Benar apabila sesuai dengan kenyataan. Jadi, kebenaran dirumuskan sebagai persesuaian antara pengetahuan kita dengan objek pengetahuan. Artinya, apa yang kita ketahui itu cocok dengan kenyataan. Dan teori konsistensi atau koherensi. Dianggap benar apabila proporsi tersebut memiliki hubungan dengan gagasan dari proporsi sebelumnya yang telah dianggap benar, atau proporsi itu konsisten dengan proporsi sebelumnya. Menurut teori ini, kita harus menentukan atau menggunakan kriteria untuk mencari kebenaran itu. Kriteria itu ialah apakah ada tidaknya ketetapan atau konsistensi antara pendapat atau kesan-kesan yang ada tentang sesuatu. Setelah dilakukan eksperimen berkali-kali, maka hasilnya tetap sama atau konsisten. Dan selanjutnya adalah teori pragmatik. Menurut teori ini, sesuatu proporsi dikatakan benar apabila proporsi itu berlaku, dapat digunakan, dan berguna. Yang selanjutnya ada kebenaran wahyu. Kebenaran wahyu adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan, dan karena itu bersifat mutlak. Kalau kebenaran logis dan kebenaran empiris bersifat relatif, maka kebenaran wahyu bersifat mutlak atau absolut. Materi terakhir adalah tentang ontologi. Ontologi berasal dari kata onta atau segala sesuatu yang ada, dan logia atau ilmu pengetahuan. Pertanyaan yang ada dalam ontologi, apakah hakikat yang ada itu? Apakah hakikat kenyataan itu? Apakah hakikat eksistensi itu? Yang pertama, yang ada dan yang tiada. Yang sungguh ada dan yang mungkin ada. Yang sungguh ada, yang nyata ada, atau yang dimaksud dengan ada dalam kenyataan, yang mungkin ada, yang nampak ada, yang ada dalam pikiran atau yang ada sebagai pikiran. Yang ada sebagai himpunan atau keberadaannya terdiri dari himpunan. Yang nyata
yang nyata ada dan yang tampak ada. Yang ada senantiasa dapat diketahui, yang ada pasti memiliki hubungan, dan yang ada serta kenyataan yang bersifat nisbi, yang ada dan yang tiada. Kedua, kenyataan dan kenampakan. Yang nyata ada pasti ada, kenyataan tidak bersifat semesta, kenyataan tidak sepenuhnya sama dengan eksistensi pengalaman sebagai batu kajian, keserasian dengan tolak ukur, sejumlah perbedaan, dan selanjutnya kenyataan sebagai himpunan. Demikianlah pemaparan materi dari mata kuliah pengantar ilmu filsafat. Saya Jessica Desalsa, sekian terima kasih.